Al-Quran adalah rahmat dan mukjizat. Al-Quran sebagai rahmat dan mukjizat. 1. Al-Quran sebagai rahmat. Al-Quran adalah sumber petunjuk dan kasih sayang, rahmat, bagi umat manusia. Allah menurunkannya untuk membimbing manusia kepada jalan yang benar, menciptakan kehidupan yang damai, adil, dan penuh keberkahan. Dalil dari Al-Quran. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran Surah Al-Isra 82. Dan kami turunkan Al-Quran kepadamu wahai Nabi Muhammad, sebagai obat penawar berbagai macam penyakit hati dan rahmat bagi orang-orang yang beriman yang mengamalkan tuntunannya. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian disebabkan oleh kekufuran mereka. Setiap kali mendengar bacaan Al-Quran semakin bertambah kekufurannya. Ayat ini menerangkan bahwa Allah SWT menurunkan Al-Quran kepada Muhammad sebagai obat dari penyakit hati, yaitu kesyirikan, kekafiran, dan kemunafikan. Al-Quran juga merupakan rahmat bagi kaum muslimin karena memberi petunjuk kepada mereka, sehingga mereka masuk surga dan terhindar dari azab Allah. Al-Quran telah membebaskan kaum muslimin dari kebodohan sehingga mereka menjadi bangsa yang menguasai dunia pada masa kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah. Kemudian mereka kembali menjadi umat yang terbelakang karena mengabaikan ajaran-ajaran Al-Quran. Dahulu mereka menjadi umat yang disegani, tetapi kemudian menjadi pion-pion yang dijadikan umpan oleh musuh dalam percaturan dunia. Karena mereka dulu melaksanakan ajaran Al-Quran, negeri mereka menjadi pusat dunia ilmu pengetahuan, perdagangan dunia, dan sebagainya, serta pernah hidup makmur dan bahagia. Ayat ini memperingatkan kaum muslimin bahwa mereka akan dapat memegang peranan kembali di dunia, jika mau mengikuti Al-Quran dan berpegang teguh pada ajarannya dalam semua bidang kehidupan. Sebaliknya jika mereka tidak mau melaksanakan ajaran Al-Quran dengan sungguh-sungguh, mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan agama dan masyarakat, serta hanya mementingkan kehidupan dunia, maka Allah akan menjadikan musuh-musuh mereka sebagai penguasa atas diri mereka, sehingga menjadi orang asing atau budak di negeri sendiri. Cukup pahit pengalaman kaum muslimin akibat mengabaikan ajaran Al-Quran. Al-Quran menyuruh mereka bersatu dan bermusyawarah, tetapi mereka berpecah belah karena masalah-masalah khilafiyah yang kecil dan remeh, sedangkan masalah-masalah yang penting dan besar diabaikan. Ayat ini juga mengingatkan kaum muslimin bahwa bagi orang-orang yang zalim, yaitu yang ingkar, syirik, dan munafik, Al-Quran hanya akan menambah kerugian bagi diri mereka, karena setiap ajaran yang dibawa Al-Quran akan mereka tolak. Padahal, jika diterima, pasti akan menguntungkan mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah rahmat, terutama bagi mereka yang beriman, karena mengandung petunjuk, ketenangan hati, dan jalan keluar dari berbagai permasalahan. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridaannya ke jalan-jalan keselamatan. Dan, dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan mereka dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Quran Surah Al-Maidah 15-16. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah rahmat yang memberikan cahaya, keselamatan, dan petunjuk kepada umat manusia. Setelah ayat-ayat yang lalu menjelaskan perilaku buruk kedua kelompok ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, ayat ini mengajak mereka agar beriman kepada Nabi Muhammad. Wahai ahli kitab, kaum Yahudi dan Nasrani, pemilik kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Sungguh, Rasul kami yang diberitakan kedatangannya oleh Nabi Musa dan Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad, telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi yang terkandung dalam kitab yang kamu sembunyikan, seperti kedatangan Nabi Muhammad dan banyak pula yang dibiarkannya, tidak dijelaskan karena tidak membawa maslahat bagi kamu. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yakni Nabi Muhammad, dan kitab, yakni Al-Quran, yang menjelaskan segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam kehidupan beragam. Ayat ini menerangkan bahwa Nabi Muhammad telah datang menerangkan sebagian dari apa yang mereka sembunyikan tentang syariat Allah yang tersebut dalam Taurat. Di antaranya apa yang diterangkan oleh Nabi seperti perhitungan amal dan balasannya di hari akhirat dan hukum rajam,
Tetapi banyak pula yang dibiarkan karena dianggapnya tidak begitu penting. Seperti yang berkenaan dengan datangnya Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir dan sifat-sifatnya. Yang mendorong mereka untuk menyembunyikan apa yang mereka ketahui dari Taurat ialah disebabkan takut akan kehilangan kedudukan, pengaruh dan lain-lain yang berhubungan dengan keduniaan. Termasuk perasaan yang tidak pernah lepas dari mereka, yaitu bahwa mereka adalah keturunan atau umat dari nabi yang terbaik, yakni keturunan dari Nabi Ishak. Sedang Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Nabi Ismail. Keadaan Nabi Muhammad yang umi tidak pandai menulis dan membaca, menambah keberanian mereka untuk menyembunyikan apa yang ingin mereka sembunyikan. Karena mereka mengira Nabi Muhammad tidak akan mengetahuinya. Tetapi persangkaan mereka meleset dengan turunnya wahyu Al-Quran kepada Nabi yang mengungkapkan sebagian dari yang mereka sembunyikan itu yang menyebabkan banyak pendeta Yahudi masuk Islam. Hukum rajam yang disembunyikan oleh Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW masih terdapat sekarang dalam kitab Ulangan Ksi 22-24. Perempuan bersuami atau laki-laki beristri kedapatan tidur bersama, haruslah keduanya dibunuh mati. Dan jika yang melakukan itu, seorang gadis yang masih perawan, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu, sehingga mati. Selanjutnya diterangkan arti telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Yang dimaksud dengan cahaya di sini ialah Nabi Muhammad SAW karena ia telah menerangi umat manusia dari alam kejahilan ke alam keimanan dan pengetahuan. Sedang yang dimaksud dengan kitab yang menjelaskan di sini ialah Al-Quran yang menjelaskan syariat Allah yang diturunkan kepada Muhammad dan menjelaskan pula rahasia ahli kitab yang suka mengubah dan menyembunyikan sebagian isi Taurat dan Injil. Sumber, kemenak.go.id. 2. Al-Quran sebagai mukjizat. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membuktikan kerasulannya. Mukjizat Al-Quran terletak pada keindahan bahasa, isi, serta keajaiban ilmiah yang tidak dapat ditandingi oleh manusia. Dalil dari Al-Quran. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, Muhammad, maka buatlah satu surat yang semisal dengan Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah. Jika kamu orang-orang yang benar. Quran Surah Al-Baqarah 23. Dan jika kamu tetap meragukan kebenaran Al-Quran yang telah kami nyatakan tidak ada keraguan di dalamnya, yang kami turunkan secara berangsur-angsur kepada hamba kami Nabi Muhammad, maka sebenarnya ada bukti nyata di antara kamu yang dapat menjelaskan kebenarannya. Yaitu, buatlah satu surah yang semisal dengannya. Baik dari segi sastra, kandungan hukum, nilai-nilai moral, maupun petunjuk lainnya yang ada dalam Al-Quran. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah untuk membantumu dalam menyusun yang serupa. Kamu tidak akan mampu melakukan itu. Ini semua hendaknya kamu lakukan jika kamu menganggap dirimu sebagai orang-orang yang benar pernyataannya bahwa Al-Quran hanyalah karya buatan Nabi Muhammad. Dalam ayat ini Allah SWT menyatakan, jika kamu sekalian masih ragu-ragu tentang kebenaran Al-Quran dan mendakwakan Al-Quran buatan Muhammad, cobalah buat satu surah saja semisal ayat-ayat Al-Quran itu. Kalau benar Muhammad yang membuatnya, niscaya kamu tentu sanggup pula membuatnya karena kamu pasti sanggup melakukan segala perbuatan yang sanggup dibuat oleh manusia. Ajak pulalah berhala-berhala yang kamu sembah dan pembesar-pembesarmu untuk bersama-sama dengan kamu membuatnya. Karena kamu mengakui kekuasaan dan kebesaran mereka. Kemudian Allah menegaskan, jika kamu benar dalam pengakuanmu itu, tentu kamu sanggup membuatnya. Tetapi kamu adalah orang-orang pendusta. Al-Quran itu benar-benar diturunkan dari Allah. Karena itu mustahil manusia dapat membuatnya. Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat yang paling besar bagi Muhammad SAW. Sumber, kemenak.go.id. Ayat ini merupakan tantangan kepada manusia untuk membuat karya sebanding dengan Al-Quran. Hingga saat ini, tidak ada yang mampu melakukannya. Menunjukkan keunggulan Al-Quran sebagai mukjizat. Bukti nyata keajaiban Al-Quran. 1. Keindahan bahasa. Bahasa Al-Quran memiliki gaya yang unik, memadukan ritme, rima, dan makna yang tidak dapat ditiru. Bahkan para sastrawan Arab pada masa Nabi Muhammad SAW mengakui bahwa keindahan bahasa Al-Quran melampaui puisi terbaik sekalipun. 2. Kesesuaian ilmiah. Beberapa fakta ilmiah yang disebutkan dalam Al-Quran terbukti sesuai dengan penemuan modern. Misalnya, penciptaan embrio manusia,
Kemudian kami menjadikan air mani itu sesuatu yang melekat. Lalu kami menjadikan sesuatu yang melekat itu segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, Pencipta yang paling baik. Quran Surah Al-Mukminun 14. Penjelasan ini sesuai dengan tahapan perkembangan embrio yang ditemukan melalui ilmu kedokteran modern. Asal-usul alam semesta, Big Bang, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapa mereka tiada juga beriman? Quran Surah Al-Anbiya 30. 3. Pengaruh terhadap manusia. Al-Quran telah mengubah kehidupan manusia secara personal dan kolektif. Contohnya, umat Arab yang sebelumnya terpecah belah dan memiliki budaya yang keras berubah menjadi umat yang bersatu dan berperadaban tinggi. Secara personal, banyak orang yang menemukan kedamaian, solusi hidup, dan motivasi untuk menjadi lebih baik setelah mempelajari Al-Quran. Kesimpulan, Al-Quran adalah rahmat bagi umat manusia karena memberikan petunjuk hidup yang lengkap. Sebagai mukjizat, ia menjadi bukti nyata kebenaran Islam melalui keindahan bahasanya, kesesuaian ilmiah, dan pengaruhnya yang luar biasa. Hal ini menguatkan keimanan seorang muslim dan menjadi bukti bagi non-muslim tentang keagungan wahyu Allah.